Raden Andante Hali Pramudityo sudah hampir 1 bulan pergi meninggalkan banyak persoalan pelik. Kematian yang tragis juga masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama sosok pelaku kedua yang belum terungkap. Sasmita yang disampaikan Dante dari alam sana hanya mengisyaratkan bahwa dirinya sangat menyayangi sosok ini, sehingga berada dalam dilema untuk mengungkapnya. Sosok pelaku kedua yang belum terungkap ini membuat Dante belum bisa tenang menghadap Tuhan. Ia juga masih sering menangis karena situasinya serba sulit. Tapi nanti ia akan menitipkan pesan penting lewat seorang pria tua menyerupai kakeknya. Dante sengaja tidak mengirimkan pesan kepada sang ayah karena mengetahui Angger Dimas masih sangat berduka. Lalu apa arti pesan Dante yang meminta ibundanya berkata jujur? Ada hubungan apa antara Tamara Tiasmara dalam kasus kematian putranya ini? Sudah mendekati 1 bulan sejak kepergiannya dalam tragedi penenggelaman di kolam renang, Raden Andante Hali Pramudityo masih belum tenang. Dari alam sana, ia masih terus mengharap ada keadilan yang tak terlupakan. Karena ada orang-orang yang tega membuatnya pergi di usia masih sangat kecil. Penyebab Dante belum tenang, salah satunya karena masih ada 1 pelaku yang belum terungkap. Padahal selama hampir 1 bulan ini, ia telah mengirimkan pesan-pesan dari alam gaib, termasuk kepada sosok laki-laki tua seperti kakeknya. Dante sengaja tidak menitipkan pesan pada sang ayah karena mengetahui kondisi batin Angger Dimas masih berduka. Pesan juga disampaikan pada Tamara Tiasmara, ibu yang selama ini mengasuhnya. Tapi mengapa Dante meminta pada Tamara untuk berkata jujur? Adakah hubungan Tamara dengan pelaku kedua? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Sudah hampir 1 bulan Raden Andante Hali Pramudityo menghadap Tuhan. Tapi hingga saat ini, menurut teropong batin anak indigo, kondisi Dante belum sepenuhnya tenang. Sebab masih ada yang belum terungkap di balik kematian yang tragis. Terutama 1 pelaku yang belum terungkap yang membuatnya merasa gamang. Dari alam gaib, Dante hanya bisa menunggu waktu sampai ada momentum tepat untuk mengungkap semuanya. Penglihatan mata batin anak indigo juga mengungkap kondisi hati pelaku kedua sudah mulai tidak tenang. Ada mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya, terutama karena merasa Dante masih menangis di alam sana. Dibilang tenang juga belum. Dibilang sudah tenang juga belum. Di sini Mian lihat seperti kayak kadang seketika dia namanya anak kecil kalau trauma gitu kan, nangis tiba-tiba gitu, dia tiba-tiba muncul gitu. Tapi beliau tuh nggak dendam, cuman kayak pingin mengungkap semuanya gitu. Dan Mian pun pas awal-awal kan bilang bahwa kasus ini tuh ada 2 pelaku, 1 laki-laki, 1 perempuan. Seperti kayak 1 terungkap tapi 1-nya lagi belum gitu. Dan Samantha juga bilang Dante sekarang masih nangis terus. Sebenarnya dia ingin mengungkapkan semuanya pelaku itu, tapi dalam hati kecilnya dia sayang kepada sosok tersebut. Ya lihat keputusan nanti aja. Emang jika benar itu arwahnya dendam, mungkin nanti bakal ada ya mimpi-mimpi buruk ke si pelaku gitu. Tapi di sini Mia lihat Dante masih menangis. Minta seadil-adilnya
Pokoknya tersangka itu minta hukuman seberat-beratnya. Saya minta itu fokus ke Dante, saya minta seadil-adilnya, saya minta tersangka hukum seberat-beratnya gitu aja. Setara yang mengenai, pokoknya saya serahkan sama polisi, pada pihak Polda Metro Jaya. Tanda-tanda terungkapnya pelaku kedua sesungguhnya bukan tak terlihat. Anak indigo menyebut, dari alam sana, Dante sudah ingin membisikkan pesan untuk menunjukkan sosok pelaku kedua. Hanya saja, oleh karena rasa sayang pada sosok ini, ia merasa tidak sampai hati. Rasa sayang Dante pada pelaku yang belum terungkap ini membuatnya terjebak dalam dilema yang membuatnya belum mendapatkan ketenangan dalam kehidupan di alam keabadian. Seperti masih ada unek-unek yang dimana dia tuh antara hati dan ya berperan penting sosok itu, tapi dia yang menyebabkan kematian sosok Dante ini. Dan seperti ada kejanggalan, terus hati yang dimana dia yang melakukan hal negatif, tapi bagaimanapun juga dia berperan penting dalam kehidupan Dante ini gitu. Dia tuh sayang banget sama beliau, tapi dia yang membuat Dante pergi. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya, jadi terserah orang mau nilai apa. Pada waktunya nanti, ketika pelaku kedua tak kunjung terungkap, Dante akan datang ke dalam mimpi untuk memberikan petunjuk gaib kepada seorang laki-laki tua. Dante sengaja tidak menitipkan pesan kepada Angger Dimas karena mengetahui kondisi batin ayahnya itu belum stabil akibat duka yang kelewat dalam. Pesan gaib itu akan disampaikan pada laki-laki tua yang sepertinya seorang kakek. Kini, meski masih serba samar, Dante juga sering menemui kakeknya itu lewat mimpi-mimpi yang menyambungkan rasa rindu. Sekarang sih belum, tapi kedepannya bakalan terjadi, di mana sosok anak itu akan datang ke mimpi bukan ayahnya ini, kayak cenderungnya ke kakek atau siapa ya, ada sosok laki-laki agak tua gitu yang dekat dengan beliau. Terus dia bakalan masukkan lah itu pesan-pesannya di situ. Beliau bakalan ungkapin semuanya ke kakeknya, karena ayahnya sekarang lagi pikirannya lagi kayak agak kacau mungkin ya karena kasus ini. Terus dia antara menerima atau tidak, terus kaget juga, perasaannya stres juga di situ. Nah di sini ada sosok seperti kakeknya deh kayaknya akan datang. Gambaran selanjutnya pesan dari Dante. Sekarang Mian lihat ke kakeknya. Dia tuh sering menemuin kakeknya kayak sedih, menangis gitu, rindu. Ikatan atau bonding seorang bapak dan anak itu gak pernah bisa dibandingkan dengan orang lain. Gak akan pernah bisa. Jadi saat saya tidak bertemu dari bulan Februari sampai bulan Januari, ya kita masih seperti biasa aja. Dan memang ya dia minta jalan ke sana, minta beli ini, minta beli itu, tetap minta ke bapaknya. Jadi segala rupa bentuk barang ataupun pembiayaan apapun yang dia minta, ya saya pasti akan menangkan, karena itu memang hak saya. Mengerikan memang, sebab anak indigo melihat Dante bukan hanya sekali diperlakukan dengan kasar. Peristiwa yang merenggut nyawanya itu hanya klimaks dari rangkaian perlakuan tidak baik yang diterima Dante. Selama ini, ia hanya bisa diam, terutama karena memang tidak berdaya. Usianya yang baru 6 tahun juga tak memiliki kemampuan untuk melawan. Apalagi keberaniannya juga tidak dimiliki, sehingga hanya bisa diam atau maksimal menangis dalam hati.
sebenarnya dia tuh tahu sosok itu tuh tidak baik kepada dia. Tapi ya namanya anak kecil polos, ya mau gimana lagi kan? Sebenarnya kekerasan atau kayak hal yang nggak baik tuh bukan hanya di situ saja, bukan hanya ini aja. Tapi dulu tuh secara tidak sengaja jatuhnya. Padahal itu mencerminkan pelakunya dia tuh emang sifatnya seperti itu. Kalau Mian lihat di sini tuh sebelum ini tuh ada perlakuan lain yang tidak mengenakan. Cuman ya dianggapnya itu tuh kayak hal yang secara tidak sengaja. Ya gimana sih kalau anak kecil polos disakitin juga dia kayak menerima aja gitu. Karena dia nggak tahu ya, kayak dia tuh mungkin dulunya tuh kayak kurang perhatian lebih, seketika mendapatkan kekerasan dia tuh bukan kayak orang-orang yang ngadu. Anak-anak kecil pada umumnya kayak, iya aku habis dicubit lah. Dia tuh nggak. Jadi ketika ada perlakuan kekerasan dia tuh cuma nangis kayak diem gitu. Teka-teki pelaku kedua masih berselimut kabut misteri. Tapi bukan berarti tidak bisa terlacak. Anak indigo malah sudah memberi sinyal-sinyal khusus tentang sosok sang pelaku. Lalu mengapa dari alam sana Dante meminta ibundanya untuk jujur? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Perlakuan yang tidak menyenangkan juga terungkap oleh telisik batin seorang peramal. Ia merasakan ada kepedihan di hati Dante akibat sering mendapatkan perlakuan tidak baik. Andai bukan seorang anak berusia 6 tahun, Dante tentulah bisa mengekspresikan penderitaannya yang lahir dan batin itu secara lebih gamblang. Tapi selama ini semua hanya dipendam, sehingga membuat hidupnya terasa lebih perih. Dante ini sering dibuat gitu. Kalau suatu penderitaan itu kan lahir batin ini anak ini. Cuma namanya anak 6 tahun kan nggak ngerti, ya kan? Tapi anak ini sudah sebetulnya sudah nggak mau dia sama pergi sama ini calon bapaknya, nggak mau. Ya suatu paksaan, bagaimana kan ibunya yang ngajak ini. Derita yang dialami Dante ternyata tidak hanya dirasakan semasa masih ada. Penderitaan juga terus dibawa hingga ke alam sana akibat kepergiannya dipaksa oleh sebuah tragedi memilukan. Kini, meski sudah tidak bisa berkata-kata, tapi Dante meminta kepada ibundanya untuk berlaku jujur. Sebab hingga maut menjemput, Dante merasa sangat sayang kepada wanita yang telah melahirkannya itu. Jika ia ingin ibundanya jujur, juga bagian dari rasa sayang itu. Barusan bunda kan memanggil, ya. Sedih rasanya. Diminta dia suatu ibunya jujur. Ibunya jujur. Karena dia sayang sama ibunya. Ya keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak gitu, terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Lalu, akankah pelaku kedua mengaku? Atau kapankah keberadaannya berhasil diungkap oleh polisi? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Misteri pelaku kedua memang belum terungkap. Tapi tanda-tanda keterlibatannya sudah mulai terlihat. Oleh sebab itu, anak indigo mengingatkan untuk introspeksi diri. Barangkali saja terus bersembunyi di balik peristiwa ini, tapi rasa bersalah justru akan terus mengejarnya.
Apalagi perbuatannya memang harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya di dunia, tapi terutama di alam keabadian kelak. Jadi, lebih baik mengaku di dunia untuk kemudian menebus dosa-dosa yang telah dilakukan daripada pengadilan di akhirat. Sebenarnya ini bukan soal waktu, tapi introspeksi diri satu sama lain. Nah, jika memang itu sudah terjadi, sadar diri aja gitu. Jangan sampai itu anak darah daging. Jika emang melakukan kesalahan, lebih baik ungkapin jujur, jangan menutupi. Karena walaupun di dunia nggak terungkap juga nanti suatu saat mereka meninggal juga itu akan menjadi ladang yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Bahkan ada fasenya di mana saat mereka sudah nggak ada, Tuhan pun tahu mereka telah melakukan kesalahan gitu. Lebih baik mengaku di dunia, mempertanggungjawabkan daripada nanti di akhirat jadi siksa lebih gitu. Kepergian Dante masih menyisakan pelik yang sulit terungkap. Ada satu pelaku yang belum mengaku, meski sejatinya ada rasa bersalah yang terus mengejarnya. Dari alam kelanggengan, Dante juga sudah mengirimkan pesan kepada pelaku ini, sehingga ada suasana batin yang tidak tenang. Lalu, akankah dia mengaku? Biar waktu yang menjawabnya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.